Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsin Fanani dari kelas A8 akan mempresentasikan mata kuliah Metode Studi Islam dengan tema isu HAM dan gender. Kesetaraan gender merupakan istilah yang sering digunakan oleh kebanyakan orang untuk mencari keadilan khususnya bagi perempuan. Meskipun pada dasarnya kesetaraan gender ini merupakan bentuk identifikasi antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan yang dilihat dari segi sosial dan budaya. Konsep kesetaraan gender dalam Islam sejatinya menyamaratakan kedudukan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal tersebut telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dalam firman tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sama rata dari segi ibadah. Sama-sama mendapatkan perintah untuk sholat, zakat, puasa, maupun ibadah haji. Dari segi bermasyarakat, sama-sama untuk saling menghargai dan menyayangi. Dan kita tahu bahwa agama Islam mengajarkan untuk tidak mendiskriminasi suku, ras, budaya, bahkan agama sekalipun. Di Indonesia sendiri sudah dilakukan berbagai macam upaya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Salah satunya adalah dirancangnya undang-undang tentang kesetaraan gender. Undang-undang tersebut harapannya mampu meminimalisir tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Karena sejatinya tindakan diskriminasi pada kaum perempuan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah mulai mempercayakan tugas hakim kepada perempuan. Hal tersebut sangat penting untuk menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bisa memimpin suatu permasalahan. Islam dan juga HAM sama-sama memegang peranan penting. Baik agama Islam maupun HAM juga sama-sama mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap kaum yang lemah. Kaum laki-laki tidak boleh memandang rendah kaum perempuan. Bagaimanapun juga seorang laki-laki dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang perempuan. Jadi, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peranan besar dalam perubahan sosial bermasyarakat. Sekian, saya Muhammad Ahsin Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsin Fanani dari kelas A8 akan mempresentasikan mata kuliah Metode Studi Islam dengan tema isu HAM dan gender. Kesetaraan gender merupakan istilah yang sering digunakan oleh kebanyakan orang untuk mencari keadilan khususnya bagi perempuan. Meskipun pada dasarnya kesetaraan gender ini merupakan bentuk identifikasi antara kaum laki-laki dan juga kaum perempuan yang dilihat dari segi sosial dan budaya. Konsep kesetaraan gender dalam Islam sejatinya menyamaratakan kedudukan kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal tersebut
telah Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Dalam firman tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sama rata dari segi ibadah. Sama-sama mendapatkan perintah untuk sholat, zakat, puasa, maupun ibadah haji. Dari segi bermasyarakat, sama-sama untuk saling menghargai dan menyayangi. Dan kita tahu bahwa agama Islam mengajarkan untuk tidak mendiskriminasi suku, ras, budaya, bahkan agama sekalipun. Di Indonesia sendiri sudah dilakukan berbagai macam upaya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Salah satunya adalah dirancangnya undang-undang tentang kesetaraan gender. Undang-undang tersebut harapannya mampu meminimalisir tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Karena sejatinya tindakan diskriminasi pada kaum perempuan termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah mulai mempercayakan tugas hakim kepada perempuan. Hal tersebut sangat penting untuk menunjukkan bahwa kaum perempuan juga bisa memimpin suatu permasalahan. Islam dan juga HAM sama-sama memegang peranan penting. Baik agama Islam maupun HAM juga sama-sama mengecam segala bentuk diskriminasi terhadap kaum yang lemah. Kaum laki-laki tidak boleh memandang rendah kaum perempuan. Bagaimanapun juga seorang laki-laki dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang perempuan. Jadi, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peranan besar dalam perubahan sosial bermasyarakat. Sekian, saya Muhammad Ahsan Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.